Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya, karena kawan-kawan sudah menyempatkan melihat dan menonton video kali ini. Dan di depan kami, lahan kawan-kawan ya, depan kami ini adalah lahan timun yang dimana kondisinya sudah mulai berbunga dan kondisinya sudah mulai memasuki masa generatif. Artinya apa? Bentar lagi tanaman akan membentuk buah, yaitu berupa timun. Dan yang jelas untuk tanaman timun semacam ini dan kondisi saat ini adalah kondisinya musim kemarau basah, kawan-kawan harus bisa mengoptimalkan airnya ya, agar apa? Agar tanamannya tidak tergenang dan tidak mati ya akibat air menggenang semacam itu yang kawan-kawan harus lakukan, karena kondisi semacam ini rawan sekali untuk lahan kawan-kawan tergenangi air ya, yang mengakibatkan tanamannya mati sebelum panen. Nah, sebisa mungkin kawan-kawan bisa mengoptimalkan untuk airnya ya kan kawan, karena sumber airnya tidak hanya dari hujan saja, biasanya dari selokan dan saluran masuk air itu biasanya jumlahnya banyak ketika musim kayak gini kan kawan. Harus kan optimalkan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu ada dua cara yang biasa sering kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah membentuk media tanam yang jauh lebih tinggi dengan membentuk bedengan. Nah, tujuannya agar media tanamnya jauh lebih tinggi dan airnya itu tidak menggenang ya, tidak rata lah dengan tanamannya semacam itu, sehingga ketika ada hujan, ada air yang istilahnya mengenai lahan kita, itu langsung menujunya ke bawah dan di media tanamnya itu tidak tergenangi air, sehingga akar jauh lebih aman dan yang jelas akar bisa bernafas dan tidak busuk. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya yaitu adalah solusinya adalah membuat saluran keluar secara otomatis. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar tidak tergenang, airnya bisa dalam kondisi yang semacam ini kan kawan ya. Walaupun menggenang tapi rata dengan permukaan bagian bawahnya. Semacam ini. Kalau bisa dibuat tidak menggenang, itu jauh lebih bagus kan kawan. Karena apa? Ya, otomatis airnya jauh lebih aman ya, tidak mengancam tanaman-tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Nah, dengan metode semacam itu biasanya ada beberapa manfaat yang diperoleh ya. Manfaatnya yang pertama yaitu yang jelas air itu jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita budidayakan. Nah, mengapa demikian? Karena airnya tidak berlebihan, jadi tanaman ketersediaan air yang dibutuhkan tersedia, akan tetapi tanaman juga tidak berlebihan lah ya, sehingga akar masih hidup. Air yang diserap itu sesuai semacam itu. Lalu yang kedua yaitu mikroorganismenya juga hidup kan kawan ya. Di musim-musim kayak gini, kalau untuk mikroorganisme tumbuh dan berkembang itu bisa bagus ya kan kawan, bisa tetap hidup kan kawan ya, karena kondisinya apa? Kondisinya selalu kondisi yang lembab. Nah, akan tapi kalau airnya menggenang biasanya ya dari kelompok bakteri sih masih bisa survive ya kan, tapi kalau kelompok fungi itu mungkin saya rasa jauh lebih kurang survive ya, karena apa? Tergenangi air biasanya membusuk juga, mati kan kawan, kayak gitu. Tapi kalau kondisinya kan bisa membuat medianya kayak gini ya, insya Allah untuk mikroorganismenya masih terjaga, berkembang dengan bagus, dan yang jelas untuk media tanamnya yang terisi mikroorganisme bisa tetap survive lah ya dengan kondisi musim semacam ini. Nah, yang berikutnya adalah dengan kondisi kayak gini ya, itu pencuciannya atau kehilangan unsur haranya jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi yang menggenang. Mengapa demikian? Karena ketika kondisi menggenang itu biasanya tanamannya ya kan kawan, tanamannya itu menyerap unsur haranya tidak optimal, karena dia menyerap unsur hara, di sisi lain juga dia menyerap air ya kan kawan ya. Ketika kondisinya airnya menggenang, jumlahnya jauh lebih banyak ya, yang jelas
tanamannya tidak optimal dalam penyerapannya kan kawan, semacam itu. Sehingga kalau kan bisa meniriskan ya, istilahnya membuat tanah itu bisa tidak tergenangi air, insya Allah untuk untuk unsur haranya masih bisa diserap dan tanaman masih tetap optimal lah ya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya, semacam itu. Dan keuntungan yang berikutnya yaitu kawan-kawan bisa memperoleh unsur hara secara gratis dari alam ya, yang dimana kalau musim penghujan semacam ini biasanya dari langit ya, itu untuk tanamannya itu kondisinya airnya adalah kondisi air pembawa berbagai macam unsur hara, akan tapi yang lebih biasa paling banyak unsur haranya adalah unsur hara nitrogen. Nah, itu sudah terbukti pada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Tanamannya kan bisa lihat kondisinya dalam kondisi yang hijau. Nah, ini menandakan nitrogennya bagus dan biasanya pertumbuhannya cepat kan kawan, semacam itu ya, dari segi daunnya juga dari segi batangnya, semacam itu. Nah, yang terpenting dalam proses budidaya semacam itu ya, entah tanaman cabai, entah tanaman jagung ataupun tanaman timun ya, kawan bisa buat lah ya, yang penting airnya bisa dioptimalkan ya, dengan cara itu membuat media tanamnya jauh lebih tinggi dan buat saluran pembuangan secara otomatis ya, karena dengan media tanam yang tinggi tanaman jauh lebih aman, saluran pembuangan secara otomatis itu jauh lebih aman juga. Karena apa? Karena namanya air hujan itu tidak bisa kita prediksi kan kawan ya, entah pagi, siang ataupun malam tidak bisa kita prediksi, cuma hanya ya tanda-tanda semacam ini ya. Oleh sebab itu dengan pembuatan secara otomatis itu harapannya bisa memudahkan kita ya dalam menjaga volume airnya kan kawan ya, semacam itu. Sehingga ketika kawan-kawan ketiduran ya, tidak bisa menengok di lahan ya, akhirnya dengan sendirinya kan kawan bisa turun ya, volumenya tidak bisa berlebihan lah, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, ambil hikmahnya, sisi positifnya, dan pada intinya teknik dasarnya ya mudah ya, dengan membuat bedengan, dan yang kedua yaitu membuat saluran pembuangan secara otomatis. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.